Malam yada' qaula zur wal amala bihi. Barang siapa yang saat berpuasa tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan zur, wal amala bihi, bahkan dia menjalankan amalan tersebut, wal jahla, bahkan dia mengamalkan perbuatan yang tolak ukurnya adalah kejahilan. Falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat sama sekali dengan hamba tersebut, walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya di siang hari. Inilah akhlak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminah Official, ikhwan dan akhwat, para abah dan umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah bab, yaitu bab ke-10 dalam kitab kecil karya Ad-Dhaif ini, ya. Puasa dokter pribadimu, bab tentang puasa dan akhlak. Pada bab ini dibahas tentang pengaruh atau tinjauan puasa itu siam, khusus pada siam Ramadan ataupun siam-siam atau puasa-puasa yang lain, dari sisi perbaikan dan pembentukan akhlak yang mulia ataupun yang disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak al-mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dan sesungguhnya Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk apa? Liyutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Islam datang kepada umat manusia adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang dianggap, akhlak yang bagaimana? Akhlak yang dianggap tidak baik oleh Islam ditinggalkan, dan akhlak yang dianggap baik oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW, itulah sejatinya akhlak yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pengaruhnya? Lalu apa kaitannya, kolerasi antara perintah Allah Ta'ala untuk kita berpuasa, puasa wajib sebulan penuh, atau sunnah-sunnah puasa? Ada puasa sita Syawal, 6 hari setelah bulan Syawal, pada saat bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa dan lain sebagainya. Apa kaitannya sesungguhnya terkait dengan bab akhlak ini? Sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa di antara maqasidut tasyri', sebab atau alasan diwajibkannya, disyariatkannya berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya mampu menjauhkan seluruh hal yang diharamkan oleh Allah, seluruh yang dilarang oleh Allah kita jauhkan dan kita tinggalkan, dan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jika kita melihat dari tinjauan tujuan maqasidut tasyri', maksud disyariatnya berpuasa membentuk manusia yang muttaqin. Artinya setelah orang menjalankan ibadah puasa itu diharapkan, pasti dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Karena dari tinjauan maqasidus syariah, maksud disyariatkannya berpuasa membentuk hamba-hamba Allah menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Maka dapat kita lihat bahwa Islam dalam bab ini bukanlah hanya sekedar gambaran kumpulan dari perintah dan larangan. Islam bukanlah hanya sekedar ajaran yang bersifat teoristis, teori banyak. Tapi Islam lebih daripada itu. Islam adalah ajaran yang aplikatif, yang bisa diamalkan dan bisa dibuktikan secara nyata jika menjalankannya dengan secara benar. Kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman agar puasanya betul-betul melahirkan menjadi manusia-manusia yang muttaqin, bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah,
menahan diri dari lapar dan minum dan hubungan suami istri. Hanya sekedar sah puasa, tapi lebih daripada itu. Islam dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan pedoman agar kita mampu menjaga diri dari hal-hal yang bahkan menghilangkan, minimal mengulangi pahala puasa kita. Dari sini kita akan masuk. Nampak sekali bagaimana bahwa puasa ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk mencapai maksud la'allakum tatakun. Dengan puasa ini menjadikan manusia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan diri dengan sifat-sifat yang mahmudah, dan itulah tujuan awal daripada al-Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari diriwayatkan, rubbu shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru wat ta'ab. Subhanallah. Di sini diriwayatkan juga Al-Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya dalam teks yang mungkin sedikit berbeda. Rasulullah SAW mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali al-ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syahru wat ta'ab. Dan berapa banyak orang yang berdiri malam, ya, siangnya berpuasa, Masya Allah, malamnya qiyamul lail untuk tarawehan, untuk tahajudan siang malam. Ada yang setengah juz, ada yang 1 juz, bahkan lebih daripada itu. Tapi apa yang mereka dapatkan? Rasulullah mengatakan hanya mendapatkan as-saharu wa ta'ab, hanya berjaga malam, mata mengantuk, dan juga keletihan dan kelelahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW menggambarkan hal seperti itu? Karena ada sebagian dari kaum muslimin ini yang menjalankan puasa hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi tidak menjaga hal-hal yang lain. Apa yang harus dijaga? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari, malam yada' qawla zur wala amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayadda'a ta'amahu wa syarabahu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa malam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan perkataan yang dusta dan mengerjakannya, justru malah mengerjakannya, mengerjakan apa yang dilarang tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pula dia meninggalkan perbuatan yang bodoh, melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu, kebodohan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, malam yada' qaula zur wala amala bihi. Barang siapa yang saat berpuasa tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan zur, wal amala bihi, bahkan dia menjalankan amalan tersebut, wal jahla, bahkan dia mengamalkan perbuatan yang tolak ukurnya adalah kejahilan, falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak berhajat sama sekali dengan hamba tersebut walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya di siang hari. Inilah akhlak namanya. Jadi dalam puasa Ramadan, dalam puasa-puasa yang lainnya juga, al-Islam dan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya memerintahkan kita untuk menahan lapar dan hausnya saja. Bukan hanya kita diperintahkan untuk meninggalkan hubungan suami istri di siang hari walaupun halal jika di malam hari dilakukan. Makan minum halal jika dilakukan di luar waktu puasa. Ini adalah nafsu yang luar biasa muslimin. Bukan hanya itu, ternyata meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri yang sah, bahkan ya kalau dilakukan di luar puasa pahala besar, itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ternyata Islam lebih daripada itu. Bukan hanya itu, subhanallah, tetapi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan yang bersumber kepada kedustaan, yang bersumber kepada kebohongan, yang bersumber kepada kejahilan. Karena ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan Allah nggak perlu lagi dengan puasa orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, benteng diri,
idza kana yaumu ahadikum fala yarfas. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka tidak boleh mengucapkan perkataan yang kotor. Rafas. Wala yaskhaf, enggak boleh juga teriak-teriak. Jadi orang berpuasa, subhanallah, dituntun, bahkan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang jorok pun enggak boleh, yang kotor pun tidak boleh, baik kotor menurut agama ataupun kotor menurut keumuman masyarakat. Wala yaskhaf. Tidak boleh kita berteriak-teriak sebagaimana orang yang di pasar sana. Subhanallah, ini luar biasa. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad tentang puasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Bahkan Rasulullah mengatakan untuk melatih diri kita agar kita mampu menekan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW mengatakan, walaupun seandainya engkau dicaci maki oleh orang lain, oleh salah seorang di antara kalian, bahkan mengajak kelahi, ya, menantang Anda kelahi, katakan kata Nabi Muhammad SAW, fa inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi, nampaklah bahwa sesungguhnya substansi saum ataupun siam dalam Islam itu adalah proses pengembelingan seorang hamba, jati diri seorang hamba agar menjadi insan yang utuh, menjadi jiwa yang muslimah betul, yang berakhlak tinggi, yang berakhlak mulia, agar terbiasa lisan ini mengatakan perkara yang baik, agar terbiasa hati kita berpikir kepada perkara yang baik, agar mampu menahan hawa nafsu kita, kita injak hawa nafsu kita kendalikan hawa nafsu kita walaupun kita mampu saat itu, walaupun itu hak kita. Tapi inilah ajaran al-Islam, ma'asal muslimin. Sahabat Alaminiah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah sebagian ulama ada yang menisbahkan kepada al-Imam Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, al-Imam Ghazali dalam dalam kitabnya Al-Ihya. Nah, bahwa beliau membagikan puasa atau maratibul shaim, tingkatan orang berpuasa itu ada 3 katanya. Secara makna betul ya, tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan ajaran yang al-Islam. Hal ini pun pernah ditanyakan dalam sebuah channel al-Islam Qa. Dikatakan bahwa pernyataan al-Imam Ghazali rahimahullah taala tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata beliau bahwa dalam berpuasa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah saumul awam. Saumul awam. Puasa orang awam itu adalah apa? Puasa yang hanya mampu menahan diri dari tidak membatalkan puasanya. Artinya puasanya sah, tidak perlu diulang. Tidak ada kewajiban untuk mengulang. Siapa mereka? Orang-orang yang hanya mampu menahan lapar dan minum dan hubungan suami istri di siang hari. Dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa orang awam. Nah, puasa yang kedua adalah puasa siamul khusus. Orang-orang yang khusus. Orang-orang yang spesial. Inilah orang-orang yang soleh, para ubad, di mana mereka tidak hanya mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa mereka, tapi juga mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi telah disampaikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Qaulul zur wal amalu bihi, meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, meninggalkan perbuatan kedustaan yang bersumber kepada kejahilan. Dia tidak berteriak-teriak di mana-mana, dia tidak marah-marah di siang hari. Wala yarfas, dan dia juga tidak mengatakan, tidak berkata-kata kalimatuz zur di siang hari. Bahkan dia mampu menjaga dirinya jika dia diuji oleh orang lain, diuji kemarahannya, diuji kesabarannya. Dia bahkan mengatakan, inni shaimun. Luar biasa. Ini adalah puasa tingkat yang kedua. Dan ini tidak semua orang mampu, ma'asal muslimin. Semoga saya dan antum Allah jadikan kita masuk golongan yang kedua ini. Tapi ada tingkatan yang ketiga yang lebih dahsyat. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan saumul khususil khusus. Saumul khususil khusus. Puasanya orang khususnya khusus. Subhanallah. Ini adalah puasanya orang-orang yang betul-betul Allah anugerahkan karunia yang sangat besar, rezeki yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Yaitu apa? Di mana dia mampu melewati 2 fase tadi, atau 2 tingkatan. Yang pertama, mampu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Dan yang kedua, mampu meninggalkan perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa, perkataan zur dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah apa? Mampu menjaga hatinya agar tetap tidak kepada selain Allah. Menjaga hatinya agar tetap tidak kepada selain Allah, lurus hanya kepada Allah. Subhanallah, menjaga hatinya dan pikirannya, risaunya hanya untuk akhiratnya Allah Ta'ala. La yaltafit ila dunya, tidak sama sedikit dia menengok kepada urusan dunia. Ini adalah puasa orang-orang yang sangat tinggi, puasa tentunya para nabi dan rasul, puasa wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan antum dan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah sehingga mencapai puasanya peringkat yang ketiga tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Minhaj official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian rangkaian keterangan singkat tadi di atas, maka jelaslah, nampaklah bahwa kaitan antara siam, perintah puasa kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ini, kepada kita semua kaum muslimin, dengan akhlak, sangat nampak bahwa puasa membentuk akhlak seorang muslim sejati yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dirinya. Lisannya dikontrol, ya, matanya dikontrol, telinganya dikontrol. Kalau dia berpuasa diajarkan oleh Allah bukan hanya menahan tadi makan dan minum, dan juga hubungan suami istri, mampu menahan lisan, perbuatan kotor, menggibah, kalimat yang buruk, bertidak-tidak dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, bahkan yang terakhir mampu mengontrol dirinya selalu hanya untuk Allah. Selalu hanya untuk Allah, menuju Allah. La yaltafit ila li ghairillah, sama sekali tidak menengok kepada selain Allah. Wala yaltafit ila dunya, dan tidak sama sekali terpengaruh hatinya, terdidik hatinya untuk menengok apalagi bercinta tentang dunia dan urusannya. Maka orang yang mampu mengamalkan puasa dengan sebaik-baiknya, dan hendaknya setiap kita, saya dan antum dan kita semuanya harus mengarah ke sana. Itu menjadi pedoman dan tolak ukur kita. Kesimpulannya, dalam bab siam kaitannya dengan akhlak adalah bahwa puasa menjadikan seorang muslim menjadi manusia yang berkarakter, yang bersifat sangat tinggi, yang bersifat mulia, yang bertobiat terpuji. Jika belum puasa ini merubah diri kita, jika belum siam ini merubah saya dan antum, akhlak kita, perkataan kita, perbuatan kita, berarti ada yang salah dengan cara puasa kita. Mungkin karena kebodohan kita tidak mau belajar, atau kita masih belum melihat apa sih tujuan Allah memberikan fasilitas puasa ini. Ternyata ia adalah media, sarana untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Semoga saya dan antum dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.